Selesai sih. Hari ini kita ngebongkar kecinggi robot-robot yang biasa mimpi di masa kini. Yuk, simak sampai habis. Dulu, kalau kita ngomongin robot, yang kebayang pasti film-film kayak Terminator atau Star Wars kan? Robot-robot canggih yang bisa ngapa-ngapain bahkan ngalahin manusia. Dulu sih, itu cuma ada di film. Tapi sekarang, ceritanya beda guys. Robot udah bukan lagi sekedar khayalan fiksi ilmiah. Mereka udah jadi bagian nyata dari kehidupan kita sehari-hari. Gak percaya? Coba deh, lihat di sekitar kita. Di rumah, mungkin beberapa dari kalian udah punya robot vacuum cleaner yang bisa bersihin rumah secara otomatis. Atau pernah ngobrol sama asisten virtual kayak Siri atau Google Assistant? Nah, itu juga termasuk robot loh. Gak cuma di rumah, di berbagai bidang lain, robot juga udah mengambil peran penting. Di pabrik-pabrik, robot-robot raksasa bekerja tanpa kenal lelah untuk merakit mobil, smartphone, dan berbagai produk lainnya. Bahkan, di dunia medis, robot-robot canggih udah membantu dokter melakukan operasi yang rumit dengan presisi yang luar biasa. Gila kan? Perkembangan teknologi robot yang pesat ini bikin kita bertanya-tanya, seberapa jauh sih batasan teknologi ini? Dan yang pasti, gimana robot-robot ini bakal ngubah cara hidup kita di masa depan? Oke, sekarang kita bahas yang lebih dekat dengan keseharian kita, robot di rumah tangga. Siapa sih yang nggak suka kalau ada yang bantuin pekerjaan rumah? Nah, robot-robot ini hadir sebagai asisten rumah tangga yang siap meringankan beban kita. Salah satu contoh yang paling umum adalah robot vacuum cleaner. Bayangin, kita bisa rebahan santai sambil nonton Netflix, sementara si robot kecil ini dengan telaten membersihkan debu dan kotoran di lantai. Keren kan? Nggak cuma bersihin lantai, sekarang juga udah ada robot pel, robot pemotong rumput, bahkan robot pembersih kolam renang. Bener-bener bikin hidup jadi lebih praktis dan efisien. Tapi, robot rumah tangga nggak cuma soal bersih-bersih guys. Asisten virtual kayak Alexa dan Google Home juga termasuk robot loh. Mereka bisa bantu kita putar musik, atur alarm, cari informasi di internet, bahkan kendaliin perangkat smart home cuma dengan perintah suara. Dengan teknologi speech recognition yang semakin canggih, berinteraksi dengan asisten virtual ini udah kayak ngobrol sama asisten pribadi sungguhan. Bedanya, mereka nggak pernah ngeluh dan selalu siap sedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Chapter 3, Revolusi Industri. Era robot pekerja keras. Sekarang kita beralih ke dunia industri. Di sini, robot-robot udah jadi pemain kunci yang ngebawa perubahan besar-besaran. Lupakan gambaran pabrik-pabrik kotor dan bising dengan ratusan pekerja yang berkeringat. Pabrik-pabrik modern sekarang didominasi oleh robot-robot canggih yang bekerja dengan presisi dan kecepatan yang gak tertandingi. Mereka bisa merakit mobil, mengemas produk, bahkan memeriksa kualitas barang dengan akurasi yang nyaris sempurna. Salah satu keunggulan utama robot di industri adalah kemampuan mereka untuk bekerja 24 jam non-stop tanpa mengalami kelelahan. Ini tentunya meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara signifikan. Selain itu, robot juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan berbahaya yang berisiko tinggi bagi manusia, seperti menangani bahan kimia beracun atau bekerja di lingkungan bersuhu ekstrem. Dengan artinya robot, perusahaan belum mengintroduksi, meningkatnya the produk, dan menciptakan lingkungan produksi yang flame pada para pikir manusia. Chapter 4 Robot di dunia medis, sentuhan presisi untuk kesehatan. Siapa sangka, robot juga udah menginvasi dunia medis. Dan bukan cuma jadi figuran, tapi mereka berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Salah satu contoh paling fenomenal adalah robot bedah Da Vinci. Robot ini dikendalikan oleh dokter bedah melalui konsol dengan tampilan 3 dimensi yang sangat detail. Dengan bantuan Da Vinci, dokter bisa melakukan operasi yang sangat rumit dengan presisi yang luar biasa, bahkan di area yang sulit dijangkau oleh tangan manusia. Nggak cuma operasi, robot bisa membantu perawatan pasien. Ada robot perawat yang bisa membantu pasien lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti makan, minum, atau berpindah tempat. Robot-robot ini didukung dengan sensor dan algoritma khusus, sehingga bisa mendeteksi kondisi pasien dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Kehadiran robot di dunia medis memberikan banyak manfaat, mulai dari meningkatkan ketepatan diagnosis, meminimalisir risiko operasi, hingga meringankan beban kerja tenaga medis.
Keren banget kan? Chapter 5, lebih dari sekedar mesin, kebangkitan robot cerdas. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling seru, robot dengan kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan ini yang bikin robot nggak cuma sekedar mesin yang bisa bergerak, tapi juga bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Bayangin, robot yang bisa mengenali wajah kita, memahami perintah suara kita, bahkan merespon emosi kita. Itu semua jadi mungkin berkat kecerdasan buatan. Salah satu contoh robot AI yang paling terkenal adalah Sophia. Robot humanoid ini bisa berbicara, menjawab pertanyaan, bahkan bercanda layaknya manusia. Sophia bahkan udah mendapatkan kewarganegaraan dari Arab Saudi loh. Robot-robot AI ini masih terus dikembangkan dan diperbaiki kemampuannya. Di masa depan, bukan nggak mungkin kita bakal hidup berdampingan dengan robot-robot cerdas yang bisa jadi teman, asisten, bahkan mungkin saingan kita. Perkembangan teknologi robot yang pesat ini memang menakjubkan. Tapi di sisi lain, juga memunculkan berbagai pertanyaan dan tantangan baru. Apakah robot akan mengambil alih pekerjaan manusia? Apakah mereka bisa jadi ancaman bagi keberadaan kita? Atau justru sebaliknya, mereka akan membantu kita menciptakan masa depan yang lebih baik? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Kecanggihan robot terus berkembang. Dan mungkin saja dalam waktu dekat, mereka akan menjadi bagian dari keluarga kita. Gimana menurut kamu? Siapkah kita hidup berdampingan dengan robot? Klik like dan subscribe untuk konten teknologi menarik lainnya.